Salam jumpa pemirsa, saya David Plaikol kembali menjumpai Anda di spesial talk show AFB TV Kupang bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang tentunya. Dan juga malam ini pemirsa kita akan berbicara di spesial talk show bersama dengan pemerintah Kota Kupang. Kita akan berbicara tentang gerakan Kupang Hijau dan Anda juga bisa memberikan pertanyaan nanti seputar tema kita pada malam ini, tentunya dengan beberapa hal yang akan kita bahas malam ini bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Bapak Yeri S. Pajikana. Selamat malam Pak Yeri. Ini kita malam. Selamat pagi terus. Malam. Karena mungkin semangat pagi mungkin ya, jadi selalu kalau malam juga tetap semangat pagi. Oke, Pak Yeri, ini kita berbicara tentang gerakan Kupang Hijau. Tentunya masyarakat juga kepingin tahu bagaimana itu tentang gerakan Kupang Hijau sendiri dan juga kenapa gerakan Kupang Hijau itu juga ada. Dan tentunya ini kalau kita melihat juga tanggal 16 November ya, tanggal 16 November kemarin ini dideklarasikan soal Kupang Hijau. Oke, baik. Ini mungkin dijelaskan. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati, yang saya banggakan. Memang gerakan Kupang Hijau ini adalah salah satu program strategis Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Jeffrey, bahwa di bawah pemerintah, di bawah komando Bapak Jeffrey sama Bapak Herman Man ini, gerakan Kupang Hijau ini dilaksanakan dengan satu alasan bahwa memang pemanasan global ini sudah mulai terasa, sudah terasa sekali. Dan kita lihat bahwa estetika Kota Kupang ini, kita lihat selain batu karang, kemudian kita lihat pohon-pohon semakin hari semakin berkurang. Dan ini sangat berdampak pada soal kenyamanan dalam masyarakat beraktivitas. Nah, oleh karena itu, untuk memoles Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, Pak Wali Kota mengambil satu kebijakan strategis untuk bagaimana supaya Kota Kupang ini ditata. Jadi bagaimana Kota Kupang ini supaya ke depan itu estetikanya tetap terjaga, dia indah. Karena dalam gerakan Kupang Hijau ini ada yang namanya bersih sampah. Ada yang namanya bersih sampah, ada yang namanya ayo tanam air, tanam pohon. Itu satu paket dalam gerakan Kupang Hijau. Ini yang mau digelorakan oleh Pak Wali Kota, agar supaya memang kota ini dia bisa berubah menuju yang namanya kota modern. Oke. Baik. Modern. Nah, seberapa parah kalau kita melihat ini soal bagaimana juga untuk melestarikan lingkungan itu sendiri. Kalau kita berbicara cakupannya di Kota Kupang sendiri, tadi gambaran tentang gerakan Kupang Hijau ini ya kita melihat bahwa Kupang Kota Kasih, Kota Karang. Nah ini untuk tanamannya juga kayaknya semakin berkurang nih. Memang kalau kita lihat, memang ada juga pohon tumbuh, tapi kan tumbuh tidak beraturan. Makin banyak yang ada yang sudah mau dibilang antara mati dan hidup, dan ya sehingga ini melihat pemandangannya kurang bagus, estetikanya kurang bagus. Nah, oleh karena itu pada tahun ini juga kita adakan itu kita akan hijaukan, kita akan tanam pohon, tanam air itu pada daerah-daerah konservasi. Dan juga tidak bisa kita lepas dari daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang memang pohonnya sudah space-nya menjadi kosong dan kering, sehingga panas itu sangat terasa sekali. Jadi selain menghijaukan, menanam pohon dan menanam air, kita juga memberikan estetika yang lebih baik terhadap wajah kota. Jadi
ketika kita tanam pohon, itu diharapkan untuk ke depan itu Kota Kupang bisa lebih sejuk. Bapak Wali sudah menekankan bahwa kita jangan tanam anakan, kita tanam pohon, karena begini, kalau kita tanam anakan itu menunggu waktu yang panjang. Kalau kita tanam pohon, diharapkan 1-2 tahun itu sudah memberikan manfaat, kesejukan, keteduhan kepada masyarakat. Kemudian paling tidak dalam musim hujan itu air pohonnya sudah besar dan sudah bisa menahan air, sudah bisa menanam air. Baik, tentunya menanam pohon juga ada ukurannya ya, ukuran dari pohon itu sehingga ditanam. Nah, sebelum saya memberikan lagi pertanyaan ini, juga saya informasikan buat Anda pemirsa, spesial talk show kerjasama tentunya pemerintah Kota Kupang bersama dengan AFB TV Kupang. Anda juga bisa menyaksikan live streaming lewat aplikasi Play Store. Anda juga bisa memberikan pertanyaan nanti seputar tema kita, Gerakan Kupang Hijau, Kota Kupang, Kota Kasih. Nah, sekarang ini gebrakannya sangat terlihat sekali nih, Pak Yeri. Tentunya untuk kalau kita melihat penataan soal taman dan lain sebagainya, tentunya didukung dengan lingkungan itu sendiri, tanaman itu sendiri untuk bertumbuh dengan baik, apalagi kita sudah masuk di musim penghujan sekarang ini. Nah, ini juga tidak lepas kalau kita melihat wajah kota sangat indah, sangat elok. Ya, tidak bisa kalau tanamannya saja, tetapi persoalan yang berikut lagi soal kebersihan. Nah, ini seperti apa? Memang masalah kebersihan memang menjadi pergumulan kita bersama, karena untuk membangun kota yang bersih itu bukan saja pemerintah, ada 3 elemen situ: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, ini tiga komponen ini harus bangun, harus bersama-sama. Karena kalau hanya satu saja yang berjalan, 2 tidak jalan, tidak dukung, tidak bisa. Contoh yang sangat sederhana. Ketika pemerintah dengan giatnya melakukan pembersihan, pengangkutan, ya masih ada juga kelihatan bahwa sampah-sampah itu tertumpuk. Padahal Perda 3 itu tahun 2011 tentang penanganan sampah itu sekarang sudah berumur sekitar 8 tahun dari 12. Tapi masyarakat belum taat terhadap Perda 3 itu sendiri. Karena dalam Perda 3 itu sudah secara jelas diuraikan bahwa jam buang sampah itu kan jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Nah, lewat jam 6 pagi itu kan tidak boleh aktivitas buang sampah, tidak boleh lagi. Karena apa? Berdampak buruk terhadap nanti estetika, karena estetika kota, karena ketika dibuang lewat jam 6 atau taruhlah jam 7 itu mobil itu sudah lewat, sudah angkut habis. Tumpukan sampah masyarakat itu sudah diangkut. Nah, pada saat mereka selesai angkut, saudara-saudara kita datang buang. Jadi sampah itu tidak pernah kelihatan bahwa dia akan bersih. Nah, oleh karena itu memang kita harus mulai itu dari rumah tangga. Perlu ada edukasi dari rumah tangga. Baik. Nah, soal bagaimana juga untuk kita mencintai akan lingkungan kita sehingga tetap bersih dan juga elok dipandang mata, apalagi Kota Kupang, ibu kota provinsi. Tentunya ini menjadi pusat perhatian untuk semua tamu yang datang dari luar. Nah, persoalan yang satu juga ini kaitannya juga, kalau kita mau tarik juga ini berkaitan juga bagaimana juga dengan agak mirip juga sih ya. Ini kita bersinggungan langsung dengan sumber-sumber air juga. Nah, ini berkaitan pemeliharaan lingkungan itu sendiri, tetapi juga tercemar ya karena sampah, limbah dan limbah rumah dan lain sebagainya. Memang yang kita harapkan adalah bahwa dengan minimnya air baku, diharapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan air-air yang macam air Oepura, Kali Dendeng. Nah, kita tahu bersama bahwa sekarang kan pencemaran terhadap air itu tinggi. Itu akibat memang perilaku kita. Oleh karena itu, kita himbau masyarakat agar supaya
yang namanya bantaran-bantaran kali itu jangan membuang sampah di bantaran-bantaran kali. Tetapi taruhlah sampah itu, kita kan sudah siap TPS, walaupun sebetulnya TPS sekarang itu kan banyak yang sudah dipukul oleh masyarakat hanya karena memang ada dengan alasan bahwa sampah itu tidak diangkut dan sebagainya. Ya, yang tadi saya bilang bahwa kita berusaha untuk sampah itu selalu diangkut, tapi perilaku ini yang mungkin kita pelan-pelan rubah agar supaya membuang sampah itu tepat waktu dan tepat tempat. Yang tadi, ya. Dan kalau kita lihat bahwa kalau filosofi buang sampah itu menangani sampah itu kan kita kenal dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Jadi kalau kita pilah baik-baik, kita gunakan baik-baik itu sampah dan kita kelola, tidak akan bermasalah. Yang penting sekarang kesadaran masyarakat bagaimana dibangun agar supaya dalam penanganan sampah itu makin lebih baik lagi. Baik, ya. Ini untuk efektif mungkin ya. Ini kalau kita berbicara soal waktu, seberapa efektif juga sih teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sendiri untuk memberikan informasi atau himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan gerakan Kupang Hijau. Di dalamnya ini banyak persoalan nih. Ya, memang kita dalam hal edukasi ini kita ada beberapa himbauan, bahkan pada TPS itu kita juga sudah menyampaikan pesan jam buang sampah, peraturan daerahnya seperti apa, jam buang sampah ya itu semua kita buat di TPS. Selain itu dalam tahun ini juga kita akan mencetak stiker yang nanti kita akan bagi kepada setiap rumah tangga. Karena pengalaman bahwa ketika kita tegur, mereka beralasan bahwa tidak tahu bahwa perda itu seolah-olah bahwa perda itu mereka belum tahu. Padahal yang tadi saya bilang sudah 8 tahun. Oleh karena itu kita buat stiker. Nanti stiker itu, di dalam stiker itu nanti kita sudah sampaikan regulasinya seperti apa, perdanya seperti apa, jam buang sampahnya seperti apa, sanksinya seperti apa. Sehingga nanti setelah kita tempel stiker, kita kasih jeda sekitar 1 bulan, kita lakukan namanya punishment, kita penekanan, kita lakukan sanksi. Sehingga masyarakat juga tahu, masyarakat juga ya paling tidak memberikan efek jerah. Karena dalam Perda 3 itu sudah jelas bahwa kalau buang sampah sembarang, tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, denda paling kurang itu 50 juta dan kurungan 6 bulan. Sementara dalam proses. Kita sementara proses stikernya supaya kita tempel, kita kasih sosialisasi supaya masyarakat bisa memahami secara baik. Baik. Jadi jangan dilihat angkanya, tetapi artinya ini untuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal kesadaran Pak Yeri, ini tentunya juga kalau kita lihat Kota Kupang pergerakan ekonominya sangat cepat sekali, dan juga ini penghasil sampah juga sangat banyak sekali, baik itu dari warung-warung, warung makan dan lain sebagainya, kios-kios, dan juga pusat-pusat perbelanjaan mungkin. Nah, ini seperti apa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang? Untuk kita sudah mengeluarkan Perwali 33 tentang pengurangan sampah plastik. Artinya kita menghimbau masyarakat agar supaya biar kita capek sedikit tidak apa-apalah, kita bawa tas, kita bawa tas itu ke pasar supaya tidak lagi menggunakan plastik-plastik yang satu kali pakai. Artinya semua jenis barang di dalam satu tas dan tentu dengan sendirinya mengurangi sampah plastik. Begitupun di toko-toko, di perusahaan-perusahaan kita himbau agar supaya penggunaan sampah plastik itu bahan-bahan plastik itu dikurangi. Taruhlah kita juga himbau mungkin jajaran pemerintah dan swasta, mungkin kalau ke kantor itu pakai tidak lagi pakai air mineral yang satu kali, tapi membawa botol dan paling tidak
dengan itu kita bisa mengurangi itu sampah plastik. Ya. Oke, artinya ini juga kerja keras dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota sendiri, bagaimana juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat untuk mensukseskan juga gerakan Kupang Hijau. Nah, ini satu pertanyaan sebelum kita jeda, Pak Yeri. Tentunya juga kembali lagi soal gerakan Kupang Hijau itu sendiri, Pak Yeri. Tentunya ini sangat sesuatu hal yang sangat mulia sekali. Bagaimana juga untuk kita bisa membuat segala sesuatunya ini indah di Kota Kupang. Nah, persoalan juga dengan kita tarik lagi dengan keadaan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mungkin pada umumnya. Kalau kita melihat dari Kota Kupang sendiri, kalau gerakan Kupang Hijau, nah tentunya juga didukung dengan sumber air. Ya, saya kutip nih, ada satu bahasa, sekarang sumber air sudah dekat. Nah, ini seperti apa? Ya, baik. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa memang gerakan Kupang Hijau ini, ya kita sadar bahwa kita kekurangan air. Makanya ada himbauan-himbauan Pak Wali itu bahwa untuk kita mensukseskan gerakan Kupang Hijau ini, semua komponen kita bangun, kita ajak. Pak Wali bilang kalau satu masyarakat satu pohon, satu keluarga satu pohon, itu sudah menanam air sekitar satu tahun itu sekitar berapa liter. Ya, kemudian selain menanam pohon itu ada yang namanya biofori. Kita gali lubang agar supaya lubang itu ketika hujan datang dia bisa terserap masuk. Nah, Pak bisa bayangkan kita Kota Kupang itu ada sekitar 99.000 kakak. Taruhlah 100.000. Kalau 100.000 itu satu orang satu lubang, satu orang satu pohon, jelas Pak, kita tidak akan kekurangan dan tidak akan kepanasan. Ya, ini persoalan kalau halamannya semuanya ini ya, lantai ya. Ya. Itu mau tanam pohonnya di mana? Jadi begini, ini pohon ini memang yang kita harapkan itu adalah selain pohon CP yang kita bilang bahwa memberikan nuansa rohani. Kalau CP itu kalau dia tumbuh, selain memberikan nuansa rohani, memberikan air dan juga memperindah Kota Kupang, apalagi pada bulan-bulan Desember gitu. Jadi sebetulnya kita tidak usah khawatir kalau seandainya masyarakat serius bersama-sama pemerintah untuk mendukung program strategisnya Pak Wali Kota Kupang dan Pak Wakil Wali Kota, saya rasa kita tidak akan khawatir. Jadi saya mau ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Wali begitu gencar ya dengan semua dinas terkait dengan pemerintah itu begitu gencar untuk supaya gerakan Kupang Hijau ini harus kita sukseskan. Jadi menggerakkan semua komponen. Jadi baru-baru juga sudah ada instruksi untuk PNS. Semua PNS harus tanam. Nah, kita bisa bayangkan kalau ke satu rumah ada 3 orang sudah 3 pohon. Jadi ini Kota Kupang yang tadi saya bilang ditanam dengan beberapa jenis tanaman. Selain dia hijau, dia teduh, dia indah, dan dia memberikan rasa keteduhan, kenyamanan kepada ya kita semua yang merupakan masyarakat Kota Kupang ini. Oke, baik. Dan ini talk show kita makin menarik sekali, Pak Yeri, dan juga untuk Anda pemirsa yang baru saja gabung. Tema kita gerakan Kupang Hijau. Nanti sebentar Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan seputar tema kita malam ini bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Bapak Yeri S. Pajikana. Kami segera kembali, tetap bersama kami di Special Talk Show.